Halo, selamat datang kembali di channel gua Dwi Ratna Susanti di podcast cerpen berjudul Miss Perfect Love Gimbal. Setelah secercah harapan muncul dalam upaya Bram untuk berubah, kini kita akan mendengar suara-suara dari luar yang mencoba menggoyahkan fondasi cinta yang baru saja dibangun. Sebuah pengingat bahwa dunia luar tak selalu seindah gejolak hati. Namun, sebelum kamu dengerin ceritanya, pastikan kamu udah dengerin episode-episode sebelumnya. Serta klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, agar kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Rutinitas Fanya kembali berjalan seperti biasa. Pekerjaan sebagai arsitek terus menuntut kesempurnaan dan dedikasi tinggi. Namun, ada yang berbeda kini. Di sela-sela garis rancangan dan presentasi klien, terlintas wajah Bram yang kini lebih bersih dan senyumnya yang tulus. Ia berusaha mengusir bayangan itu, fokus pada pekerjaannya, pada dunianya yang teratur. Namun, dunia Fanya yang teratur itu memiliki mata dan telinga. Pak Jono, supir setia keluarga Fanya sejak ia kecil, adalah salah satunya. Ia melihat perubahan pada Fanya. Senyum tipis yang seringkali menghiasi bibirnya, dan kemana arah pandangan Fanya saat melamun di dalam mobil. Insting seorang pengayom membuatnya khawatir. Suatu sore, setelah mengantar Fanya pulang dari kantor, Pak Jono memberanikan diri menyampaikan kekhawatirannya. Pak Jono dengan nada lembut namun penuh perhatian berkata, "Neng Fanya, maaf kalau saya lancang, tapi Bapak perhatikan Neng belakangan ini sering senyum-senyum sendiri." Fanya sedikit terkejut. "Oh, Pak Jono, tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan pekerjaan." "Bukan begitu, Neng. Bapak ini udah lama ikut keluarga Neng loh. Bapak tahu betul kalau Neng lagi ada pikiran lain. Soal itu, gembel yang waktu itu, Neng." Kata gembel itu bagai anak panah yang menusuk hati Fanya. Meskipun ia tahu Pak Jono tidak bermaksud buruk, sebutan itu mengingatkannya pada jurang perbedaan yang selama ini ia berusaha abaikan. Pak Jono melanjutkan dengan nada lebih serius. "Neng, Bapak mohon maaf sekali lagi. Tapi kalau bisa, jangan ketemu lagi sama orang seperti itu, Neng. Nanti apa kata ibu sama bapak kalau mereka tahu? Mereka punya harapan besar sama Neng." Fanya terdiam, menatap keluar jendela. Belum lagi teman-teman Neng, mereka semua orang-orang terhormat, punya kedudukan. Apa kata mereka nanti kalau tahu Neng dekat sama orang seperti itu? Ini juga bisa berpengaruh sama loyalitas Neng di kantor, Neng. Reputasi itu mahal harganya. Kata-kata Pak Jono bagai tembok yang kembali berdiri tegak di hadapan Fanya. Ia tahu ada kebenaran dalam ucapan sopirnya itu. Ibunya memiliki ekspektasi tinggi,
Teman-temannya berada di lingkaran sosial yang sama, dan reputasinya di dunia profesional adalah aset berharga. Bagaimana mungkin ia mempertaruhkan itu semua demi seorang pria yang berasal dari dunia yang berbeda 180 derajat? Setiap malam, Fanya menjadi gelisah. Kata-kata Pak Jono terus terngiang di benaknya. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan Bram, untuk kembali fokus pada rutinitasnya yang teratur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah kekaguman sesaat, sebuah anomali dalam hidupnya yang sempurna. Kini ia menghindari tempat-tempat yang mungkin didatangi Bram. Ia mematikan notifikasi pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Ia mencoba mengisi setiap detik waktunya dengan pekerjaan dan kegiatan sosial bersama teman-temannya. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat pula bayangan Bram hadir dalam benaknya. Senyum tulusnya, usahanya untuk berubah, dan kejujuran hatinya justru semakin mengakar dalam hatinya. Ada perang hebat dalam diri Fanya. Logika dan tuntutan dunia di satu sisi, dan gejolak hati yang merindukan kehangatan dan keaslian di sisi lain. Semakin ia mencoba menahan diri, semakin besar pula pemberontakan dalam hatinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe atau follow akun gue, Dwi Ratna Susanti, agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.